Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar yaitu materi UTBK yang kedua yaitu mengenai stokiometri senyawa. Nah, apa sih stokiometri senyawa itu? Jadi, stokiometri senyawa itu merupakan hitungan yang kita tuh dapat digunakan untuk menentukan suatu rumus empiris dan rumus molekul. Langsung aja kita masuk ke rumus empiris. Jadi, rumus empiris itu adalah perbandingan mol atom-atom penyusunnya. Nah, rumus empiris ini menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom penyusun senyawa. Dalam penentuan rumus empiris diperlukan beberapa data, yaitu jenis unsur penyusun senyawa dan perbandingan massa unsur dalam senyawa. Di sini ada sebuah contoh soal, yaitu hasil analisis kualitatif senyawa menunjukkan adanya kandungan unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Hasil analisis kuantitatif terhadap 3 gram senyawa menunjukkan adanya karbon sebanyak 1,2 gram karbon, 0,2 hidrogen, dan sisanya oksigen. Rumus empiris senyawa tersebut adalah, diketahui ARH itu 1, ARC itu 12, dan ARO 16. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Diketahui itu atom C itu masanya 1,2 gram dan H itu atau hidrogen itu 0,2. Nah, untuk atom O atau unsur senyawa O ini tuh belum diketahui masanya itu berapa. Nah, untuk mencari massa O ini dari senyawa totalnya 3 gram ini, maka kita jumlahkan aja, yaitu untuk si karbon sama hidrogen itu kan tadi 1,2 ditambah 0,2 sama dengan 1,4. Nah, selanjutnya 3 dikurang 1,4 sama dengan 16. Jadi, O-nya itu 16. Nah, setelah semua berat atau massanya sudah ketemu semuanya, selanjutnya menentukan mol masing-masing unsur. Untuk mencari rumus mol masing-masing unsur, jadi rumus mol itu massa dari unsur senyawa itu dibagi dengan AR atau MR. Nah, untuk mol C itu kan masanya 1,2 gram dibagi 12 sama dengan 0,1 mol. Dan untuk mol H itu 0,2 gram dibagi 1, ARH itu 1, sama dengan 0,2 mol. Dan untuk mol O itu masanya 1,6 gram dibagi ARH-nya itu, ARO itu 16, ketemunya 0,1 mol. Yang ketiga, yaitu menentukan perbandingan mol atom unsur-unsurnya. Nah, perbandingan mol CHO itu sama dengan hasil dari pencarian mol tadi, kita bandingkan. Untuk mol C itu 0,1, mol H itu 0,2, mol O itu 0,1. Nah, karena ini bentuknya masih desimal, maka kita kali dengan 0,1 dari bilangan atau angka yang paling kecil. Jadi ketemunya 1:2:1. Jadi rumus empirisnya adalah CH2O. Selanjutnya kita masuk ke menentukan rumus molekul. Suatu rumus empiris itu dapat menghasilkan beberapa rumus molekul. Untuk memahami penentuan rumus molekul, perhatikan contoh sebagai berikut. Yaitu senyawa X memiliki rumus empiris yaitu CH2O dan massa molekul relatif atau MR-nya itu 60. Tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Rumus molekul senyawa ditulis sebagai ReX. Nah, nilai X ini ditentukan dari nilai massa molekul relatifnya. Jadi, MR yaitu kita harus mencari MR dari CH2O X. Nah, sama dengan massa molekul relatifnya 60.
MR dari C itu kan 12. AR dari C itu 12, maaf. Terus AR dari H itu 1, karena di sini ada indeksnya 2, maka dikali 1 kali 2 itu 2. Terus ARO itu 16. Nah, kita jumlahin hasilnya 30X. Nah, 30X ini kan beda ya. Maksudnya untuk mencari X-nya, nilai X-nya, maka kita bisa coret 60 dibagi 30, 2. Jadi nilai X-nya adalah 2. Jadi rumus molekul senyawa tersebut adalah CH2O dikali 2, hasilnya itu jadinya C2H4O2. Berikutnya menentukan kadar unsur dalam senyawa. Kadar unsur ini rumusnya X atau itu jumlah atom unsur dikali dengan AR unsur dibagi dengan MR senyawa dikali 100%. Nah, untuk X tadi itu tuh adalah jumlah atom unsur dalam suatu molekul senyawa atau indeks unsur dalam rumus kimia. Di sini ada contoh soal berapa kadar fosfor dalam senyawa Na3PO4. Diketahui AR dari Na itu 23 gram per mol, ARP itu 31 gram per mol, dan ARO itu 16 gram per mol. Langsung masuk ke pembahasannya saja. Langkah pertama itu diperlukan kita tuh harus menghitung MR Na3PO4. Nah, jadi untuk Na itu kan AR-nya 23. Jadi 3 dikali AR Na3 ditambah 1 kali ARP ditambah 4 dikali ARO. Nah, tinggal kita masukkan 3 dikali AR20. Na itu kan AR-nya 23. 3 dikali 23, habis itu AR dari P itu kan 31. Jadi 1 dikali 31. Habis itu ditambah, yaitu 4 dikali ARO. ARO itu kan 16. Nah, jadi hasilnya 69 ditambah 31 ditambah 64. Hasilnya 164 gram per mol. Selanjutnya, kita dapat menghitung kadar unsur dalam senyawa menggunakan rumus berikut. Diketahui kadar unsur X yaitu X dikali AR unsur dibagi MR senyawa dikali 100%. X tadi adalah jumlah atom unsur dalam satu molekul senyawa. Sebelumnya, kita masukkan data-data yang telah diperoleh tadi di dalam rumus. Untuk kadar unsur P tadi itu kan dia cuma punya 1 ya indeksnya tadi, atau jumlah atom unsurnya itu dalam molekul senyawa hanya 1, dikali dengan AR-nya, AR unsurnya yaitu P itu kan 31 untuk ARP, dibagi dengan total MR yang udah kita cari itu 164. Setelah itu dikali dengan 100%. Jadi kadar unsur P itu 18,90%. Oke, pembahasan video kali ini cukup sampai di sini. Mungkin dari teman-teman ada saran atau komentar, silahkan komentar di kolom komentar. Jika ada saran, saya persilahkan. Oke, saya akhiri. See you.